Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Ibu guru Lia ini si Jetli dengan Noval bikin apa? Aku ganggu. Ayo konsentrasi dulu. Oke. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelum Ibu Guru mulai, Ibu Guru mau yang sebelah kiri dan kanan Ibu Guru juga yang di depan lihat di bawah meja ada sampah atau tidak? Tidak ada. Yang ada boleh Ibu Guru kasih waktu untuk buang sampahnya dulu. Ya, silakan Demara di sana. Oke, masih ada lagi? Masih ada sampah? Oke, Dian silakan dibuang. Oke, sudah sudah bersih? Kalau tadi sudah cek sampah, sekarang Ibu Guru mau cek kerapian atau seragamnya. Yang laki-laki dulu berdiri. Mana? Oke, yang laki-laki sebelah sini. Oke, sudah rapi. Silakan duduk. Yang perempuan, silakan berdiri. Dirapikan lagi hijabnya, roknya. Sudah rapi semua? Oke, silakan duduk kembali. Oke, seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita harus berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Mikael. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu Guru mau cek kehadirannya. Ada yang sakit atau tidak? Guru setuju deh. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Wikar saja? Ya. Kenapa dia tidak sekolah? Sakit. Sakit apa? Ada yang tahu? Sudah minta izin di wali kelas atau belum? Oke, sudah minta izin. Berarti selain Wikar semuanya hadir ya? Selama pelajaran kita hari ini, kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, berhubung kalian punya kesepakatan kelas di kelas 7D, sudah ada yang ini. Sudah ada toh? Ada 12 poin. Jadi, kita sepakati saja yang ini ya. Ya, kalau tidak menyetujui kesepakatan kelas, ada sanksi tidak? Mau sanksi? Ibu Guru percaya Ngoni semua pasti bisa mengikuti kesepakatan kelas. Oke, kelas D. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu kelas D. Siapa yang masih ingat kita minggu lalu pertemuannya belajar apa? Luar biasa kelas 7D. Semua ingat kelas 7D. Apa itu teks deskripsi? Siapa yang bisa? Oh, Al-Alifa, silakan Al-Alifa. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulis. Oke, jadi Nur Al-Alifa masih ingat? Kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu untuk Al-Alifa. Jadi pelajaran minggu lalu adalah tentang teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan secara objektif
Jadi kalau kita kemarin belajar menggambarkan teks yang namanya tempat wisata apa? Masih ingat? Pantanteron itu berada di atas bukit. Siapa yang pergi ke situ? Ya, Rafa bersama dengan keluarganya. Oke, baik kelas D. Terima kasih karena masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, sekarang ada di slide. Ada gambar apa? Ada gambar apa? Ada seorang perempuan memegang tongkat sihir. Ya, kemudian ada apa di belakangnya itu? Ada kerajaan. Jadi hari ini sebelum kita membahas materi yang itu, Ibu Guru mau kasih tunjuk gambar yang ini dulu. Ada yang kenal tidak? Ada 3 gambar di depan kita. Yang pertama sebelah sini. Gambar apa itu yang anak kecil pakai, anak cowok pakai baju hitam? Siapa itu? Harry Potter. Kelebihannya dia bisa apa? Dia bisa? Dia bisa membuat sesuatu pakai tongkat sihir. Yang kedua sebelah sini ada yang tahu? Avatar. Avatar kelebihannya apa? Bisa mengendalikan elemen. Apa sebelah sini ada yang tahu Avatar kelebihannya apa? Sudah pernah nonton Avatar belum ini? Jadi Avatar adalah tokoh fiksi yang bisa mengendalikan air. Ya, jadi jadi kelebihannya dia bisa mengendalikan 4 elemen yang ada di bumi. Yang ketiga, ini siapa? Doraemon. Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Siapa yang ingin begitu banyak? Novita kan? Novita kan dia mau semuanya, Bang? Doraemon ini dia bisa mengeluarkan apa saja yang Novita mau. Ajaib kan tidak? Kalau ini ajaib kan tidak Harry Potter? Semua ini mereka adalah tokoh atau pelaku atau pemeran di dalam cerita fantasi. Berarti hari ini kita mau belajar cerita fantasi. Suka belajar cerita fantasi? Suka. Oke, nah berikutnya. Oke, ada pertanyaan pemantik. Setelah kalian lihat tadi tokonya ini, 3 tokoh ini, ada siapa itu? Yang ini ada siapa? Yang ini ada siapa? Setelah kamu lihat itu, mereka ini kan tadi Bu Guru bilang adalah tokoh fiksi atau cerita fiksi. Dorang punya apa tadi? Kelebihan masing-masing. Yang satu bisa pakai tongkat sihir, yang ini Avatar bisa pakai apa? Yang ini? Ya. Kalau di dunia nyata ada yang kayak begitu? Tidak ada. Jadi mereka ini hanya ada di mana? Di cerita fantasi. Kira-kira cerita fantasi itu apa? Ya, cerita yang hanya ada di hayalan penulis. Pertanyaan yang ini, apakah yang diinginkan tokoh di awal cerita? Kemudian bagaimana caranya mewujudkan keinginan tersebut? Dan bagaimana akhir ceritanya? Itu nanti setelah kita pelajari materi selanjutnya. Oke, sekarang Ibu Guru minta kesediaan siapa yang bisa bantu Ibu untuk baca tujuan pembelajaran? Yoga. Yoga bisa? Bisa, berdiri.
Wah, hari ini kegiatan kita mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi dengan 2 tujuan pembelajaran. Silakan Yoga bantu Ibu Guru baca. Menganalisis perubahan lebih perinci dalam alur cerita teks naratif dengan menjawab pertanyaan tentang cerita bola-bola waktu dengan baik. Oke, selanjutnya. Melatih kemampuan untuk menelaah alur cerita dalam teks naratif bola-bola waktu dengan Mengisi tabel alur. Oke, terima kasih Yoga. Jadi, kelas D hari ini tujuan pembelajaran kita ada berapa? Ada? Ada 2. Yang pertama, setelah kalian membaca atau menyaksikan video tentang cerita fantasi yang berjudul Bola-Bola Waktu, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian yang kedua, membantu menelaah alur cerita dalam teks naratif Bola-Bola Waktu. Sekarang buka halaman 48. Semuanya buka halaman 48. Sudah? Nah, ini. Sudah buka halaman 48? Di situ ada gambar apa? Ada gambar seorang anak laki-laki. Jadi anak laki-laki inilah yang akan kita pelajari siapa dia. Oke? Nah, sekarang cerita fantasi. Siapa yang bisa bantu Ibu Guru? Brian bantu baca Ibu Guru pengertian tentang cerita fantasi. Silakan Brian. Berdiri Brian. Imajinasi, khayalan penulis, serta ini menghadirkan dunia yang berbeda dari kenyataan, di mana hal-hal yang mustahil atau ajaib bisa terjadi. Isinya penuh dengan keajaiban, makhluk mitos, peristiwa supranatural, petualangan yang tak terduga. Oke, terima kasih Brian. Sebelum Ibu akan putar video, oke, saya akan putar video, kemudian kalian bisa menyaksikannya dan akan saya beri instruksi atau perintah selanjutnya. Bisa ya, kelas JD ya? Bisa. Oke, disaksikan dulu videonya sama ceritanya yang ada di buku kalian halaman 49. Oke. Sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu Guru akan membagikan lembar kerja kalian. Jadi masing-masing kelompok akan berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang tidak dimengerti, boleh tanya di Ibu Guru. Silakan, ayo, silakan sambil berdiskusi. Oke, masing-masing mengeluarkan bukunya, buku tulis, kemudian menulis hasil diskusinya. Nanti masing-masing kelompok, setiap kelompok, ketua kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh cerita Bola-Bola Waktu? Jawabannya adalah Ivan. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang diinginkannya di awal cerita? Jawabannya menjadi anak SMP yang dikagumi teman-temannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ayo, bisa baca sama-sama pesan yang terkandung, yaitu yang pertama, 1, 2, 3. Pentingnya menghargai waktu, menghargai pekerjaan orang tua, jangan malu dengan pekerjaan apapun. Ya, jadi kita harus pandai menghargai
waktu. Kemudian yang kedua adalah menghargai pekerjaan orang tua. Dan kemudian jangan malu melakukan pekerjaan apapun, yang penting apa? Yang penting halal. Akhirnya, perhatikan di sini. Kita mau tarik kesimpulan dari cerita fantasi dari awal sampai saat ini. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat hayalan atau imajinasi. Kemudian ada berapa jenis cerita fantasi? 3. Ya, oke. Sekarang Ibu Guru mau merefleksikan kepada kalian, apakah pelajaran hari ini belajar dengan Ibu Guru senang atau tidak? Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar di halaman 53. Sudah? Sudah? Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk semangat. Kita akan mengakhiri dengan berdoa. Doa selesai. Terima kasih Mas Rama. Oke kelas D, akhirnya besok sekolah seperti biasa. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Jangan lupa bikin PR-PR yang dikasih oleh guru-guru. Kemudian sampai di sini. Akhir kata Ibu Guru mengucapkan minta maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas.